Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran tematik kelas 3 SD Islam Terpadu As-Saidiyah. Masih bersama Ibu Inge dan Ibu Anis. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan, muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai kosakata dari teks tentang ciri-ciri hewan. Ananda boleh siapkan dulu buku pulpenanya ya, karena belajar kali ini kita bisa atau harus sambil melihat teks yang terdapat pada buku pulpena. Mari kita baca sama-sama. Sebelumnya mari kita baca sama-sama teks berikut ini dengan cermat ya. Kelinci adalah hewan mamalia yang tersebar hampir di seluruh belahan bumi. Kelinci biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai hewan peliharaan. Beberapa masyarakat juga memanfaatkan kelinci sebagai bahan makanan. Kelinci memiliki ciri-ciri yaitu memiliki daun telinga yang berbentuk meruncing dan tinggi ke atas, serta memiliki sepasang gigi depan yang besar. Kelinci biasanya memakan sayur-sayuran seperti wortel dan lain sebagainya. Kelinci bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Coba Ananda sebutkan kembali ciri-ciri kelinci ya. Tadi apa? Ya, telinganya, bentuk telinganya meruncing ke atas ya. Nah, terus kelinci memiliki 2 gigi depan yang besar. Terus makanannya apa? Iya betul, kelinci memakan sayur-sayuran seperti wortel dan lain sebagainya. Terus kelinci bergerak dengan cara apa? Ya, kelinci bergerak dengan cara berjalan, meloncat, dan berlari. Menuliskan informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Ananda dapat menambah kosakata dengan membaca teks. Membaca teks juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Apabila selesai membaca, Ananda tulis kembali informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Dengan demikian, pengetahuan, wawasan, serta kosakata akan bertambah. Pada buku pulpena Ananda halaman 61 terdapat teks pertumbuhan dan merawat kucing Persia. Di situ ada beberapa informasi yang dimuat atau yang terdapat pada teks tersebut. Salah satunya adalah kucing Persia ini memerlukan perawatan khusus agar rambutnya tetap sehat dan indah. Rambut kucing Persia ini katanya harus disisir 2 hari sekali dan sisirnya menggunakan sisir logam. Menjelaskan perkembangbiakan hewan menggunakan kosakata yang tepat. Semakin banyak kosakata yang dikuasai, Ananda akan semakin mudah menjelaskan atau menyampaikan kembali informasi yang Ananda peroleh dari teks. Carilah makna kosakata yang baru Ananda temui di kamus KBBI ya, dan berlatihlah membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Sini ada perkembangbiakan ikan. Itu juga ada teksnya ya di halaman 64 buku pulpena Ananda. Nah, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur dalam jumlah yang banyak, bahkan sampai ribuan. Telur-telur ikan tersebut akan berubah menjadi larva ya, dan tumbuh menjadi ikan muda. Setelah menjadi ikan muda, tumbuh lagi menjadi ikan dewasa. Nah, pada teks tersebut
Kira-kira ada kosakata yang belum dipahami tidak? Ibu ini memberikan satu contoh ya, yaitu lava atau lava ikan adalah anak ikan yang baru menetas dari telur, berukuran sangat kecil dan membawa cadangan makanan pada tubuhnya berupa kuning telur dan butiran minyak. Jadi cadangan makanannya masih menempel di tubuhnya ya, seperti pada gambar. Menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan sesuai pengamatan gambar. Kita perhatikan ya langkah-langkahnya. Yang pertama, amati daur hidup hewan dengan seksama. Yang kedua, pahami setiap tahapan yang dilalui. Yang ketiga, ceritakan tahapan tersebut secara urut. 4. Gunakan kosakata yang sesuai. Di sini ibu punya daur hidup kupu-kupu ya, gambar daur hidup kupu-kupu. Amati daur hidup ini ya, seperti kita akan menceritakannya seperti langkah-langkah yang sebelumnya ya. Langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan. Yang pertama kan, amati daur hidup hewan dengan seksama. Kita amati dulu ya, ini gambarnya. Ini ada berapa gambar? Ini ada 4 gambar ya. Terus ada apa ini? Tanda panah. Kita lihat di sini tanda panahnya. Dari sini kita bisa menceritakannya ya. Nah, kita bisa mulai dengan kupu-kupu dewasanya ya. Jadi kupu-kupu dewasa bertelur. Nih, bertelurnya di daun, bertelur di daun. Setelah itu telurnya menetas menjadi larva. Ini lavanya, ini tuh apa namanya? Ulat ya, biasanya berubah menjadi ulat atau menetas menjadi ulat. Setelah itu ulat akan berubah menjadi pupa, dan pupa akan berubah kembali menjadi menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya, kita akan menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat. Kamu dapat menyusun kalimat dengan baik apabila kamu memiliki banyak kosakata. Kamu dapat menambah kosakata dengan cara membaca dan mencoba membuat kalimat menggunakan kosakata yang baru. Tadi kita sudah menemukan kosakata baru, mencari artinya. Sekarang kita akan mencoba membuat kalimat dengan kosakata baru. Nah, sebelumnya ibu punya daur hidup katak ya. Ini juga ada teksnya pada halaman 69, anak-anak bisa lihat ya. Daur hidup katak. Seperti tadi kita akan menceritakannya. Daur hidup katak ini kita harus lihat dulu secara seksama ya. Ikuti tanda panahnya. Dimulai dari katak dewasa. Jadi katak dewasa ini bertelur. Setelah telurnya menetas, berubah menjadi berudu. Berudu tumbuh menjadi berudu berkaki. Lanjut terus berkembang atau tumbuh menjadi katak berekor. Dan katak berekor ini akan tumbuh menjadi katak dewasa. Nanti ekornya akan hilang dan tumbuh menjadi katak dewasa. Dari teks tersebut kita menemukan kosakata-kosakata yang akan kita susun menjadi kalimat utuh ya. Ini kata-katanya masih diacak. Yang pertama yang berwarna hijau ada kata katak tumbuh dewasa menjadi muda ya. Kita mulai dengan kata-kata, kita susun menjadi kalimat yang utuh, yaitu katak muda tumbuh menjadi katak dewasa. Ibu ulang lagi, katak muda tumbuh menjadi katak dewasa. Nah, yang kedua adalah ada katak
menjadi berubah, akan, berekor, berudu, dan katak ya. Kita akan mulai dari berudu. Berudu, berekor, akan berubah menjadi katak. Ulangi, berudu berekor akan berubah menjadi katak. Nah, itu ya. Ini yang terakhir ada kecebong menetas telur menjadi katak ya. Telur katak menetas menjadi kecebong. Ulangi, telur katak menetas menjadi kecebong. Selanjutnya, kita akan menyampaikan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Memiliki kosakata yang banyak membuatmu lebih mudah memahami isi teks. Dengan memahami isi teks, kamu akan lebih mudah menentukan informasi yang penting yang terdapat dalam teks tersebut. Pada buku pulpena Ananda halaman 72 terdapat teks daur hidup lalat ya. Ibu akan bacakan, didengarkan baik-baik. Ada berbagai jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan yang menguntungkan dan ada juga hewan yang merugikan. Contoh hewan yang menguntungkan adalah ayam, kambing, dan sapi. Contoh hewan yang merugikan adalah lalat, nyamuk, dan kecoa. Setiap hewan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan hewan tersebut disebut daur hidup hewan. Baik hewan yang menguntungkan atau merugikan akan mengalami daur hidup. Daur hidup lalat dimulai dari telur ya. Bisa Ananda lihat pada gambar, dimulai dari telur. Jadi lalat bertelur dia itu di mana saja ya, dapat bertelur di mana saja, termasuk di makanan tempat lalat hinggap. Nah, bisa di tempat sampah, di makanan, ya di mana saja, termasuk di makanan tempat lalat hinggap. Telur lalat menetas menjadi larva. Setelah beberapa hari, larva akan berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa hari selanjutnya menjadi lalat kepompong atau ulat ya. Si larva itu ulat akan berubah dulu menjadi kepompong, selanjutnya lalat menjadi dewasa ya. Setelah beberapa hari selanjutnya menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa akan bertelur kembali ya. Itu akan kembali lagi bertelur menjadi larva, menjadi pupa, terus menjadi lalat dewasa lagi ya. Nah, itu yang disebut dengan daur hidup lalat. Nah, dengan membaca teks ini dengan seksama, kalian akan bisa memahami arti kosakata dalam teks dan menemukan informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu harap kalian dapat memahami yang Ibu sampaikan. Terus belajar membaca, terus membaca, gemar membaca, biar kalian memahami apa yang kalian baca. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.